Piala Dunia 2014 memberikan cerita buruk bagi Brazil, sang tuan rumah. 8 Juli tahun itu, Brazil menelan kekalahan dengan skor 7-1 dari Jerman. Ya, 7 gol bersarang di gawang Brazil. Momen ini lantas dikenang sebagai tragedi Mini Razu. Pertandingan ini bukan sekedar kekalahan. Ini adalah tragedi nasional dan bukan hanya menghancurkan mimpi, tapi juga mengakhiri sebuah dinasti. Tapi kehancuran ini bukan terjadi begitu saja. Brasil sudah memikul beban sebagai negara yang gila akan bola selama puluhan tahun. Mereka adalah raja dari The Beautiful Game. Warisan Brasil sebagai bangsa sepak bola terhebat di dunia seolah tak tersentuh. Mereka sudah 5 kali mengangkat trofi Piala Dunia. Legenda-legenda seperti Pele, Romario, Ronaldo, dan Ronaldinho pernah memikul mimpi bangsa itu di pundak mereka. Namun, di tahun 2014, taruhannya jauh lebih besar. Brazil kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1950. Tahun yang masih menghantui mereka karena kekalahan memalukan Macaranazo dari Uruguay di final. Inilah kesempatan untuk menghapus luka lama dan merebut kembali kejayaan di tanah sendiri. Skuad 2014 yang dipimpin Neymar tanpa ditakdirkan untuk sukses. Tapi bencana datang. Neymar, bintang paling bersinar, mengalami retak tulang punggung di perempat final melawan Kolombia, membuatnya absen di semifinal. Lebih buruk lagi, kapten mereka, Thiago Silva, terkena larangan bermain. Rakyat Brazil masih mencoba percaya, tapi retakan mulai terlihat. Dan di malam kelam di Belo Horizonte itu, mahkota mereka hancur berkeping-keping. Sementara Brasil terseok menuju semifinal, lawan mereka, Jerman, datang dengan kondisi yang benar-benar berbeda. Sebuah tim yang sejak awal turnamen tampil tanpa ampun, penuh ketepatan, dan sangat dominan. Perjalanan Brazil sebenarnya jauh dari kata mulus. Mereka memang lolos sebagai juara grup, tapi permainan mereka sama sekali tidak meyakinkan. Kemenangan dramatis lewat adu penalti melawan Chili, lalu laga keras penuh benturan saat menyingkirkan Kolombia, akhirnya mengantar mereka ke semifinal. Sementara itu, Jerman tampil seperti mesin. Mereka membantai Portugal 4-0, bertahan dari laga sengit melawan Ghana, lalu menyingkirkan Amerika Serikat untuk jadi juara grup. Di fase gugur, mereka menaklukkan Aljazair lewat perpanjangan waktu dan menyingkirkan Prancis dengan kemenangan klinis 1-0. Panggung pun siap. Suasana di Estadio Mineirão benar-benar bergemuruh. Lebih dari 70.000 penonton memenuhi stadion, mengibarkan bendera hijau kuning, meneriakan dukungan untuk Selecao. Tapi tak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi sebentar lagi. Ketika laga dimulai, Brasil tampil seperti kesurupan. Mereka menekan tinggi, menyerang agresif, dan menahan Jerman di setengah lapangan sendiri. Baru semenit berjalan, kerja keras tanpa henti Fernandinho menghasilkan tendangan sudut, sebuah awal yang memberi harapan akan malam penuh keajaiban. 2 menit kemudian, Marcelo menemukan ruang dari sisi kiri, menusuk ke dalam, lalu melepaskan tembakan rendah dari luar kotak penalti yang hanya melintas tipis di samping tiang gawang. Dalam beberapa menit pertama itu, Jerman tampak gugup, kesulitan keluar dari tekanan. Lalu bencana datang. Menit ke-11, Jerman mendapat tendangan sudut. Toni Kroos mengirim bola melambung ke dalam kotak, dan di sana ada Thomas Müller yang dibiarkan tanpa kawalan. Dengan waktu, ruang, dan ketenangan penuh, ia menendang bola voli melewati Julio Cesar. Jerman unggul 1-0. Penonton Brasil terdiam untuk pertama kalinya malam itu. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Tapi meski gol itu mengejutkan, tak seorang pun bisa membayangkan apa yang akan datang berikutnya. Para supporter mencoba membangkitkan semangat timnya. Teriakan semakin keras, bendera dikibarkan lebih tinggi, dan sejenak muncul secerca harapan. Ini Brasil, mereka pasti bisa bangkit. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Pada menit ke-23, Jerman kembali menusuk. Sebuah rangkaian umpan cepat menembus lini tengah Brazil. Miroslav Klose menerima bola di kotak penalti, melepaskan tembakan yang sempat ditepis Cesar. Tapi ia bereaksi paling cepat
cepat untuk menyambar bola muntah. Jerman unggul 2-0 atas Brazil. Gol ini bukan sekedar menambah penderitaan. Dengan gol tersebut, Klose mencetak sejarah. Itu adalah golnya yang ke-16 di Piala Dunia, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen, melewati rekor milik legenda Brazil, Ronaldo. Bagi publik Brazil, luka itu terasa 2 kali lipat, bukan hanya kebobolan, tapi juga melihat rekor milik pahlawan mereka dihancurkan di tanah sendiri. Namun Jerman belum selesai, hanya semenit berselang. Di menit ke-24, pertahanan Brazil benar-benar runtuh. Bola liar di luar kotak penalti disambar Toni Kroos dengan tendangan keras, menghujam jala dan mengubah skor menjadi 3-0. Brazil bahkan belum sempat bernafas ketika pada menit ke-26 bencana lain datang. Kesalahan fatal di lini tengah membuat mereka telanjang tanpa perlindungan. Kroos dan Sami Khedira bertukar umpan seolah-olah sedang latihan ringan. Lalu Kroos dengan tenang menyotek bola masuk. Gol keduanya malam itu. Jerman 4, Brazil 0. Stadium Mineirão yang dipadati lebih dari 70.000 penonton berubah menjadi panggung keputusasaan. Orang-orang mulai menangis, menutupi wajah dengan tangan, sebagian memilih meninggalkan tempat duduk. Namun mimpi buruk itu belum berhenti. 3 menit kemudian, menit ke-29, Sami Khedira menambah gol kelima Jerman, 5-0. Ini terlalu mudah. Jerman memainkan umpan-umpan pendek dengan tenang, menembus pertahanan Brazil yang tak berdaya, menyelesaikannya dengan dingin. Dalam waktu hanya 30 menit, Jerman sudah menghancurkan mimpi Piala Dunia Brazil. Teriakan, sorak-sorai, kebanggaan, semuanya lenyap, berganti dengan keheningan dan air mata. Para pemain Brazil di lapangan tampak hancur, berdiri terpukau, sementara Jerman merayakan dominasi total mereka. Saat peluit babak pertama berbunyi, papan skor menunjukkan Jerman 5 dan Brazil 0. Pemain-pemain Brazil berjalan guntai menuju ruang ganti, kepala tertunduk, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan dan keputusasaan. Yang dunia belum tahu, Jerman pada saat itu mengambil keputusan sadar untuk tidak menekan lebih keras, melainkan menahan diri. Mats Hummels kemudian mengungkapkan bahwa tim sempat berdiskusi di ruang ganti soal bagaimana bermain di babak kedua dengan tetap menghormati lawan. Kami hanya menegaskan bahwa kami harus tetap fokus dan tidak mencoba mempermalukan mereka, katanya. Kami harus tetap serius dan konsentrasi. Saat jeda, yang penting bagi kami adalah memainkan permainan kami selama 90 menit penuh. Babak kedua dimulai dan penderitaan Brazil belum berhenti. Menit ke-69, Philipp Lahm berlari cerdik di sisi kanan, mengirim umpan tarik ke kotak penalti. Dan di sana, Andries Schärli yang baru saja masuk dari bangku cadangan menyambarnya dengan mudah. Jerman unggul 6-0. Saat itu, stadion hampir sepenuhnya terdiam. Hanya sekelompok kecil supporter Jerman di pojok yang masih bersorak. Bagi Brazil, gol ini terasa begitu menyakitkan. Mereka baru saja menyamai kekalahan terbesar dalam sejarah mereka. Namun Schärli belum selesai. Pada menit ke-79, Mesut Ozil memberikan umpan akurat ke sisi kiri. Dari sudut sempit, Schärli melepaskan tembakan keras yang menghantam bagian dalam tiang gawang sebelum bersarang di jala. 7-0 untuk Jerman. Gol itu mencatatkan sejarah. Brazil kini resmi menelan kekalahan paling menyakitkan sepanjang masa mereka. Dan yang lebih perih, waktu pertandingan masih tersisa. Menit ke-90, Brazil akhirnya berhasil membobol gawang lawan. Tapi segalanya sudah terlambat. Skor di papan menunjukkan 7-1. Tidak ada sorakan, tidak ada selebrasi. Bahkan Oscar, sang pencetak gol, berjalan guntai kembali ke tengah lapangan dengan wajah murung. Saat peluit panjang dibunyikan, mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Bagi tim yang tidak pernah kalah di kandang sendiri dalam laga kompetitif sejak 1975 dengan rekor 62 laga tak terkalahkan, kekalahan ini adalah bencana besar. Para pemain Brazil roboh di lapangan. Ada yang menatap kosong, ada pula yang menangis terseduh. David Luiz yang dipercaya memimpin tim di tengah absennya Thiago Silva hanya bisa meminta maaf pada seluruh bangsa lewat wawancara setelah laga.
Supporter di tribun pun ramuk. Banyak yang pulang sebelum laga usai, tak sanggup menyaksikan sisa pertandingan. Mereka yang bertahan hanya bisa menangis atau terdiam. Masih sulit menerima apa yang baru saja mereka lihat. Penampilan Jerman malam itu bukan sekedar tiket ke final. Mereka menulis ulang sejarah dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. 7-1, kemenangan terbesar yang pernah ada di semifinal Piala Dunia. Belum pernah ada tim yang dipreteli sehancur itu di panggung sebesar ini. Bagi Brasil, ini bukan sekedar kekalahan. Ini adalah luka terdalam sepanjang sejarah. Lebih buruk dari kekalahan 6-0 pada tahun 1920. Serangan Jerman begitu kejam. Dalam rentang menit ke-23 hingga ke-29, mereka mencetak 4 gol, rekor tercepat 4 gol dalam sejarah Piala Dunia. Pada menit ke-29, mereka menambah gol kelima, memecahkan rekor lagi. 5 gol tercepat dalam satu pertandingan Piala Dunia. Saat jeda, rekor 5-0 menjadi keunggulan terbesar di babak pertama sepanjang sejarah semifinal Piala Dunia. Dan ketika laga usai, 7 gol Jerman menjadikan mereka tim tersubur dalam sejarah Piala Dunia, melewati catatan Brazil dengan total 223 gol. Bagi Brasil, semua catatan itu adalah bencana. Mereka menjadi tuan rumah yang paling banyak kebobolan gol dalam sejarah Piala Dunia. Lebih parah lagi, kekalahan ini mengakhiri rekor 62 laga tak terkalahkan di kandang. Rekor yang sudah bertahan hampir 40 tahun. 7-1 bukan sekedar kekalahan, itu adalah tragedi nasional. Di tanah sendiri, di depan rakyatnya sendiri, Brasil dipermalukan dengan cara paling menyakitkan. Bagi tim dengan 5 gelar juara dunia dan dekade penuh kejayaan, inilah kematian sebuah dinasti. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.